Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya di hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Luar biasa. Ya, baik. Kita hari ini kita bertemu kembali di kelas yang baru karena anak-anak sudah berada di kelas 3, berarti sudah bertemu di kelas baru dengan guru yang baru ya. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar. Untuk itu, guru perlu cari tahu siapa yang sebenarnya tidak hadir hari ini. Hadir semua, Pak. Semuanya lengkap? Marsi, Marsi terpental, Pak. Nona Marsi terpental. Ya, baik. Nanti tinggal disesuaikan ya. Anak-anak yang terganggu dengan jaringannya nanti tinggal disesuaikan saja. Upayakan untuk cari tempat yang aman supaya bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik dalam Zoom ini. Baik, untuk mengawali kegiatan pelajaran pada hari ini, sebelumnya itu Pak Guru minta salah satu anak untuk bisa membawakan kita di dalam doa untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini. Pak Guru minta Pak Ferdinand. Ya, iya, Pak Ferdinand, tolong bawakan doa ya. Iya, Pak Guru. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Ferdinand yang sudah membawakan kita di dalam doa pagi ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita semua, baik anak-anak maupun Pak Guru sendiri, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu di dalam Zoom ini. Baik anak-anak, hari ini pasti anak-anak sudah ingin sekali untuk belajar, dan saat ini pasti bertanya-tanya, ini hari kita belajar apa? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar, tetapi sebelumnya untuk menyemangati suasana supaya suasana pagi ini lebih bersemangat, Pak Guru akan meminta kita semua untuk bisa menyanyi secara bersama-sama sebuah lagu wajib yang akan Pak Guru putar melalui video ini. Ya, baik anak-anak, mohon izin ya Pak Guru share screen dulu. Anak-anak sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Ya, baik. Kita menyanyi secara bersama-sama dengan semangat ya anak-anak, supaya biar suasananya lebih segar, lebih semangat. Kita menyanyi secara bersama-sama. Anak-anak tinggal mengikuti lagu yang Pak Guru putar lewat video berikut ini. Mbak enak lah Mbak Putih diri pokoknya. Oh, udah prinsesnya. Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi sedia sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, negara. rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Rakyat tadi makmur sentosa. Ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Iya, anak-anak terima kasih banyak. Kita sudah menyanyi secara bersama-sama dan sebagai bagian dari penerus bangsa, ya anak-anak juga itu merupakan kita sebagai penerus bangsa, kita dalam menghargai, menghormati perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, kita terus harus mencintai bangsa ini, mencintai tanah air kita dengan banyak mengisi kemerdekaan. Ya, jadi salah satunya adalah kalau anak-anak harus lebih banyak belajar ya, lebih banyak belajar sebagai bagian dari mengisi kemerdekaan dan juga sebagai bagian dari mencintai tanah air. Ya, kita baru saja merayakan Hari Raya Proklamasi ya, kemerdekaan. Yang keberapa ya, anak Rosalia? Halo. 77 Pak. Iya, ya. Terima kasih ya. Kita sudah merayakan Hari Raya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya. 77. Ya, baik anak-anak, kita harus lanjutkan belajar kita pada pagi hari ini. Baik, sebagaimana yang tadi Pak Guru sudah tunjukkan, jadi hari ini kita belajar untuk pembelajaran yang pertama, kita di kelas 3 semester 1 ya, tentang apa ya? Justina, tentang apa yang hari ini kita belajar? Ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Iya, ya, luar biasa ya. Kita belajar hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, baik, kita lanjutkan kegiatan belajar kita. Sebagaimana biasanya, kalau Ciri-ciri makhluk hidup. Iya, betul sekali, Rosalia. Sebagaimana biasanya, anak-anak mungkin di kelas 2 sebelumnya biasa setiap pagi Ibu Guru meminta kalian untuk membaca ya, sebagai kebiasaan setiap pagi itu biasanya membaca 15 menit ya anak-anak. Iya Pak. Biasa lakukan di kelas 2 atau tidak? Biasa Pak. Biasa ya, sekarang ini itu menjadi kewajiban setiap pagi sebelum belajar materi untuk hari itu anak-anak harus membaca 15 menit. Nah, untuk pagi ini Pak Guru sudah siapkan bacaan dan bacaannya sudah ada di depan layar anak-anak masing-masing ya. Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk bisa membaca dan yang lain ya, teman-teman yang lain bisa tinggal menyimak ya. Pak Guru minta anak Masri, tolong bacakan apa yang sudah ada di depan. Baca dengan suara yang keras ya. Iya Pak. Ya, silakan anak Masri. Pada suatu ketika di Bebeju berkumpullah jerapah, singa, burung, gajah, dan kuda Nil. Mereka suka sekali berjemur di pagi hari, tertawa bercanda riang sekali. Jerapah, singa, burung, gajah, kuda Nil memiliki keistimewaan. Jerapah itu hewan yang paling tinggi, jadi kalau makan tinggal ambil aja di pohon. Jerapah itu lucu warnanya, oranye sama coklat. Kalau singa sukanya mengaum, aum. Suaranya menggelegar, maka dari itu singa disebut sebagai raja hutan. Singa sukanya makan daging, makanya singa itu badannya kuat. Jadi adik kalau mau kuat seperti singa,
Jangan lupa makan daging masakan bunda ya. Selain jerapah dan singa, ada juga si gajah. Gajah itu binatang yang besar. Hidungnya panjang dan telinganya lebar. Ada juga burung. Burung itu punya bulu yang indah dan suara yang merdu. Ade suka kan sama suara burung kalau lagi di taman? Nah, ini yang terakhir ada si kuda Nil. Kuda Nil punya taring yang tajam. Tapi kuda Nil baik kok karena dia suka mandi. Jadi Ade mesti rajin mandi ya. Kuda Nil aja pintar mau mandi. Apalagi Ade yang pintar sekali. Semua yang ada di Bebeju itu ciptaan Allah. Jadi kita semua harus menjaga dan menyayangnya seperti ayah dan bunda menjaga dan menyayangi Raska. Sudah Pak Guru? Ya, terima kasih anak Valerianus sudah membaca dengan lancar, luar biasa. Tepuk tangan untuk Valerianus. Ya, anak-anak sekalian, setelah menyimak bacaan yang sudah disampaikan oleh Valerianus, kira-kira apa cerita yang sudah dibacakan? Ceritanya tentang apa sebenarnya? Nikolaus cerita tentang apa pagi ini yang sudah dibacakan oleh Valerianus tadi? Cerita untuk si kecil, Pak. Oh, cerita. Setiap makhluk hidup istimewa. Iya. Ya, benar sekali ya. Siapa lagi yang lain? Ceritanya tentang apa ya? Justina, setelah mendengar bacaan tadi itu, ceritanya tentang apa? Tentang makhluk hidup. Iya, tentang makhluk hidup. Ya, luar biasa. Benar ya? Benar sekali. Ceritanya tentang makhluk hidup. Ya, jadi cerita ini sebenarnya sebuah cerita yang ditulis sebenarnya untuk si kecil. Ya, ini karya dari Ibu Bunga Ayu Nintias. Ya, jadi baik, anak-anak kita perlu ketahui bahwa pelajaran kita hari ini berhubungan dengan bacaan yang baru saja didengar yang sudah dibacakan oleh Valerianus. Ya, jadi pelajaran hari ini berbicara tentang makhluk hidup ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan saja ya. Jadi sebenarnya hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran untuk anak-anak di hari ini adalah yang pertama, ini empat tujuan sebetulnya yang anak-anak perlu capai di hari ini. Yang pertama adalah dengan mengamati gambar pada materi yang sudah dikirimkan melalui WA Group dan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan mengidentifikasi jenis-jenis makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui video konferensi, peserta didik bersama guru mengamati video pembelajaran, peserta didik menemukan dan menuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik bersama guru mengamati video pembelajaran, peserta didik menemukan dan menuliskan informasi yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan yang keempat adalah peserta didik bersama guru mengamati video pembelajaran, peserta didik menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dan cara berkembang biak dari dua makhluk hidup. Ya, ini 4 tujuan yang anak-anak akan capai pada kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Ya, bisa mengerti anak-anak? Bisa Pak. Iya, ya harus semangat ya. Baik, untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak diminta untuk harus semangat, harus konsentrasi, dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Anak-anak tidak boleh apa ya, tidak boleh bermain, tidak boleh ganggu teman ya. Ya, boleh berdiskusi, tetapi ada waktunya sebentar untuk bisa. Ada waktu untuk kamu untuk bisa berdiskusi di saat ada tugas untuk kamu ya. Ya, kita masuk pada materi pagi ini. Sebelum anak-anak mendengarkan video pembelajaran,
pagi ini Pak Guru perlu tampilkan gambar yang ada di sini ya. Anak-anak coba perhatikan pada gambar ini apa saja yang nampak dalam gambar ini, anak-anak. Ayo coba diamati. Ada Jauh burung. yang Iya, ada. Pak. Ini. Ada bermain, Pak. Iya, anak-anak bermain sepeda, apalagi? Burung. Ada burung terbang. Ya, ada burung terbang, apalagi? Ada pohon. Ada pohon, Ada anak-anak main Ada ayunan. Bagan. ada Permainan ayunan. ya, Ayunan. ada yang sedang bermain ayunan. Ada yang main jungkat-jungkit. Ya, ada yang bermain Ada jungkat. kupu-kupu. Ya, ada Bermain bola. kupu. Ada yang bermain bola ya. Ya, Ada bunga. Baik, bola. Ada bunga. ya. Luar biasa anak-anak. Dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi dalam gambar ini, sejauh mana anak-anak bisa memberikan satu saja kira-kira yang anak-anak sudah tahu dari gambar ini, satu saja ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang bisa dilihat dari gambar ini? Saya, Pak, Ya, dapat bergerak. dapat bergerak. Ya, coba sebutkan dalam gambar yang bergerak di mana? Ditunjukkan oleh gambar yang mana? Anak-anak Manusia, Pak. Manusia Anak-anak bergerak. bermain. Ya, manusia. Burung terbang. Burung. Bang, apalagi selain bergerak, makhluk hidup bergerak, apalagi yang bisa diamati? Anak-anak bermain. Anak Berlari. bermain, ya, Mereka Tumbuhan berlari. tumbuh dengan subur. Tuhan tumbuh dengan Lah subur. anak-anak Apalagi? Kupu-kupu dapat terbang. Ya, kupu-kupu dapat terbang. Terbang. Ya, ya dari gambar ini juga bisa dikelompokkan kira-kira berapa jenis makhluk hidup yang ada di dalam gambar ini. Nah, ayo, siapa yang bisa? Coba, Rosalia, dari gambar ini coba sebutkan berapa jenis makhluk hidup yang Rosalia lihat di sini. Ada 4. Empat ya, coba sebutkan. Burung, Ya, kupu-kupu, tumbuhan, manusia. manusia. Iya. Jadi sebenarnya ada berapa jenis nih? ada 3. Ada 4 atau ada berapa? Ayo Ada 3. Yusina. Ada Ya, 3, Pak. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada manusia, itu yang pertama. Kita harus kelompokkan ya. Yang pertama sekali itu adalah manusia. Yang Iya. kedua itu apa? Hewan. Hewan. Yang ketiga Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. ya, tumbuhan. Jadi betul sekali. Jadi Rosalia tadi sebut ada kupu-kupu, ada burung. Itu kita harus kelompokkan atau kategorikan menjadi satu jenis, yaitu apa? Justina? Dia termasuk apa? Golongan yang mana? Manusia, hewan, atau tumbuhan? Hewan. Hewan. Ya, pintar sekali, luar biasa anak-anak. Anak-anak pintar sekali. Ya, kita lanjut ya anak-anak untuk bisa lebih Ada 4. mengenal. Ya, ada 4. Siapa yang tadi Pak? Siapa yang tadi ada omong 4 itu? Niko. Oh, Niko. Coba sebutkan sekali lagi mana 4-nya. Bagian yang keempat itu apa ya? Ya, jadi sebenarnya ada 3 ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Ya, Tumbuhan. jadi itu yang benar. Tidak ada 4 jenis makhluk hidup itu tidak ada. Ya, yang benarnya adalah 3 jenis ya. Oke, anak-anak, supaya lebih mengenal apa itu ciri-ciri makhluk hidup, bagaimana jenisnya, dan juga ciri-cirinya, silakan simak video berikut ini. Anak-anak diminta untuk simak secara baik ya, secara saksama. Tidak boleh ganggu dengan temannya, supaya bisa memahami apa yang ada di dalam video ini. Karena nanti sesudah mendengar video ini, menyimak video ini, Pak Guru akan lakukan tanya jawab dengan anak-anak atas apa yang sudah disimak melalui video pembelajaran ini. Oke anak-anak, kita simak videonya ya secara bersama-sama.
Halo Ya, adik-adik. sebelumnya Pak Guru tanya dulu, kira-kira video ini suara dan gambarnya jelas tidak? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, ya. Lanjut ya. Pada video Iya, ini Pak. kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Kami tidak dengar suara, Pak. Tidak dengar suara. Lihat terus gelap ini, orang sudah lihat, coba terang buat kita lihat. Tidak selangkahkan melewat, tapi orang tidak lihat karena sudah gelap. Tidak betul kita orang tidak lihat kamera, bayangan saja. Sampai bang kecil begini. Mengapa melarang? Tidak dengar Pak Guru. Suaranya tidak dengar, Pak. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Pak. Ya. Oke. Siap. Ya. Pak Guru putar lanjut ya. Perkembangbiakan secara alami
misalnya melalui tunas. Contoh pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat juga dilakukan melalui biji, contohnya mangga. Ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, ini adalah contoh pertumbuhan manusia. Yang dulu manusia dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, manusia akan selalu tumbuh. Kemudian, hewan dari telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Kemudian, tumbuh pada tumbuhan dapat diperhatikan. Yang pertama, biji, kemudian tumbuhlah akar. Setelah itu tumbuh akar, batang, dan daun. Kemudian, akar, batang, daun, dan juga pucuk bunga. Dan yang terakhir adalah bunga yang sudah mekar. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan bernafas ada juga yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan pingsan seperti ikan. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Sedangkan cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup bergerak. Manusia dapat bergerak. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya. Hewan juga dapat bergerak. Contohnya, burung bergerak sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kaki. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun, tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja tumbuh. Ciri-ciri yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan, seperti mata peka terhadap rangsangan cahaya, kemudian telinga peka terhadap rangsangan suara. Hewan juga peka loh terhadap rangsangan, seperti siput. Dia akan masuk ke dalam cangkangnya jika ia mendapat sentuhan atau merasa terancam. Pada tumbuhan, contohnya yaitu putri malu. Putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Video kali ini semoga bermanfaat. Ya, baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah bersama-sama menyimak video pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak, setelah mendengar video tadi, kira-kira apa saja yang sudah bisa dipelajari dari video pembelajaran yang baru saja disimak? Pak Guru minta satu-satu untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Mulai dari yang pertama, Justina, silakan. Tadi sudah mendengar videonya ya. Videonya tentang apa tadi, Justina? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kira-kira apa saja yang sudah disimak, apa saja yang sudah bisa ditangkap dari video tadi? Ayo. Ciri-ciri makhluk hidup yang bisa ditangkap dari video tadi itu yang pertama apa ya? Bisa Sudah bergerak.
Memerlukan makanan, Pak Guru. Nah, makhluk hidup memerlukan makanan. Ya, Memerlukan minuman. makhluk hidup memerlukan minuman. Apa lagi? Makhluk hidup yang itu bergerak, Pak. tumbuh, Makhluk hidup bertumbuh. berkembang biak. Ya, makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup bernapas. Bernapas. Ya. Peka Ada terhadap lagi? Makhluk hidup Peka terhadap bernapas, Pak. rangsangan. Ya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Bernapas. Ya. Makhluk hidup bernapas. Ya, jadi itu Beradaptasi dengan lingkungan. iya luar biasa. Ya, mungkin dari video tadi yang menjadi ciri Beradaptasi, dari Pak. iya itu tambahan ya. Anak Markus pintar sekali, luar biasa, karena sudah bisa mempelajari materi yang sebetulnya keluar dari video yang disimak tadi. Ya, itu tidak masuk di dalam ciri-ciri ini sebenarnya tadi dalam video itu. Luar biasa, anak Markus. Nah, jadi seperti yang sudah disimak lewat video pembelajaran, video pembelajaran tadi itu sebenarnya telah menjelaskan yang pertama adalah pengertian makhluk hidup ya. Dari video tadi yang anak-anak bisa tangkap apa itu apa itu makhluk hidup. Ayo, siapa yang bisa memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu makhluk hidup? Ferdinand, ayo. Tadi ada dengar videonya tidak? Ayo. Dengar, Pak. Ya, makhluk hidup itu apa ya? Sesuatu Apa yang yang dimaksud dengan makhluk hidup, Ferdinand? Tumbuhan, Pak. Oh, Sesuatu tumbuhan. bertumbuh, Pak Guru. Ya. Bagaimana, Ferdinand? Ya, Pak Guru tanya pengertian apa itu makhluk hidup. Ayo, siapa yang bisa jawab? Lucia. Yang bisa tumbuh, Makhluk. Oh ya. Pak. Sesuatu yang bisa bergerak, Pak Guru. Ya, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup ya. Yang Pak Guru mau tanya ini itu menyangkut dengan pengertian ya, pengertian dari makhluk hidup. Ya, kita akan lihat ya. Siapa yang mau baca ini ya, pengertian dari makhluk hidup? Ya, Lucia coba baca di bagian yang berwarna hijau ini. Nah, ini adalah pengertian makhluk hidup sesuai dengan video yang tadi sudah disimak itu. Pengertian makhluk hidup. Ya. Satu, terdiri dari dua kata yaitu makhluk dan hidup. Dua, makhluk, kata serapan Arab. Makhluk yang diciptakan atau ciptaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, makhluk berarti sesuatu yang dijadikan atau diciptakan Tuhan. Makhluk adalah segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Hidup itu maksudnya masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Tetap ada, masih berjalan dan lain-lain. Makhluk hidup adalah sesuatu organisme yang mempertahankan dirinya berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Iya, terima kasih Lucia. Ya, jadi pengertian makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ya, jadi yang namanya makhluk hidup ya organisme yang mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Ya, kita belajar tentang makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu dia bisa berkembang biak atau pada prinsipnya itu memiliki ciri-ciri kehidupan. Kalau tidak memiliki ciri-ciri kehidupan berarti disebut makhluk apa itu?
Mati. Ya, Makhluk tak hidup makhluk atau benda mati. Ya, benda mati ya. Pintar, Rosalia. Ya, jadi itu menyangkut dengan pengertiannya. Kita lihat yang berikut tentang jenis-jenis makhluk hidup. Ya, coba diperhatikan pada slide ini jenis-jenis makhluk hidup sebagaimana yang tadi sudah diamati dalam gambar dan juga lewat video. Itu kira-kira ada berapa jenis ya makhluk hidupnya? Ya. Ada 3. Ada 3. Ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi di sini yang penting ini kalau iya pintar sekali Ferdinand. Jadi makhluk hidup kita bagi mulai dari makhluk ya. Jadi makhluk itu artinya semua seperti yang tadi dalam pengertian itu. Makhluk adalah segala sesuatu yang diciptakan, baik itu benda mati maupun benda hidup. Nah, kemudian makhluk ini dibagi menjadi 2, yaitu makhluk hidup yang kita sudah pelajari ini, yang sedang kita pelajari ini, dan juga makhluk mati. Ya, itu ada 2 pembagian makhluk ya, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Nah, sementara yang perlu kita pelajari hari ini adalah makhluk hidup ya, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Lalu apa perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk mati? Ya, perbedaannya apa? Anak Masri? Makhluk hidup memiliki. Halo. Makhluk hidup membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Sedangkan makhluk mati atau benda mati tidak membutuhkan makan, tidak bisa tumbuh, tidak bisa bergerak. Ya. Nah, jadi perbedaannya itu ada di sini, Rosalia. Ini ada di sini. Kalau makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Ya, betul sekali tadi sudah disebutkan itu. Jadi makhluk hidup berarti memiliki ciri-ciri kehidupan yang kita pelajari satu persatu. Kemudian makhluk mati berarti tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Ya, jadi perbedaannya itu. Nah, baik. Selanjutnya kita akan lihat sesuai dengan video tadi ya. Ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah apa? Bergerak, berpindah tempat. Ya, bergerak, berpindah tempat. Ya, bergerak berarti ada gerakan yang menimbulkan apa? Ya, berpindah tempat. Tetapi ada juga bergerak yang dilakukan di tempat. Itu namanya bergerak di tempat ya. Ya, jadi makhluk hidup ya bergerak yang dengan cara berbeda-beda. Manusia memiliki cara bergerak yang berbeda dengan hewan maupun tumbuhan. Ya, intinya anak-anak nanti kita akan pelajari cara bergeraknya, alat pernapasan dan lain sebagainya. Itu nanti kita pelajari pada pertemuan kedua. Hari ini secara khusus kita pelajari dulu ciri-ciri makhluk hidup seperti apa. Jadi yang pertama adalah bergerak ya. Kemudian yang kedua sesuai dengan video tadi itu ya. Yang kedua itu apa? Yang kedua adalah manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Ya, bernapas. Jadi makhluk hidup bernapas. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ya, coba anak-anak, coba tahan napas. Tahan napas. Jauh yang bisa. Tidak bisa ya? Iya. Tidak bisa. Ya, jadi sebetulnya makhluk hidup itu membutuhkan apa? Udara. Pernapasan. Iya, jadi makhluk hidup ya harus bernapas. Kalau tidak bernapas itu artinya makhluknya mati. Ya, jadi makhluk hidup harus bernapas. Pada manusia bernapas menggunakan paru-paru. Kalau ikan pada gambar ini apa? Bernapas dengan insang ya. Ya, pintar anak-anak. Kalau tumbuhan ada tidak proses tumbuhan bisa bernapas tidak? Bisa. Ya? Bisa. Oke, nanti dikerjakan ya dalam LKPD, nanti didiskusikan dalam kelompok ya. Bagaimana tumbuhan itu bisa bernapas atau tidak dan alat pernapasan seperti apa nanti dikerjakan dalam LKPD secara berkelompok ya, anak-anak. Ciri yang ketiga. Oh ya. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu harus bertumbuh, ada tumbuh dan
berkembang. Ya, jadi makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Yang harus dipahami itu tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sementara berkembang berarti ada perubahan bentuk. Anak-anak diperhatikannya pada gambar ini ada anak baby, bayi kecil ya. Nah, setelah mengalami pertumbuhan dia sudah berubah bentuk dari bayi menjadi balita, dari balita menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja dan seterusnya menjadi dewasa. Ya. Begitu juga dengan anak ayam ya, ayam pada telur berubah menjadi anak ayam berubah menjadi ayam dewasa dan ya ayam muda dan ayam dewasa. Baik, yang berikut adalah berkembang biak, makhluk hidup berkembang biak. Ya. Jadi untuk bisa melanjutkan keturunan, maka makhluk hidup itu harus berkembang biak ya. Oke. Yang kelima, makhluk hidup juga membutuhkan makanan dan air. Ya, jadi makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, manusia itu punya makanannya berbeda-beda ya. Kebutuhan makanan dan minumannya berbeda satu dengan yang lain. Ya. Jadi makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Ya. Selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Ya, jadi pada gambar ini makhluk hidup peka terhadap rangsang, pekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, anak-anak, dari penyajian lewat video dan juga jelasan singkat ini, apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik, anak-anak diminta untuk mengerjakan LKPD yang sudah dikirimkan lewat WA Group kemarin ya. Anak-anak tinggal menyesuaikan saja. Ada tiga jenis ya, 3 LKPD yang sudah dibagikan kemarin ya. Sudah dikirimkan ya, anak-anak tinggal menyesuaikan, mengerjakan secara kelompoknya juga sudah dibagikan ya kemarin tuh ya. Baik, anak-anak kerja secara bertanggung jawab, kerja sampai tuntas, kemudian sesudah mengerjakannya anak-anak bisa mempresentasikannya. Nanti setiap kelompok tuh mengutus satu perwakilan untuk bisa mempresentasikan pada kesempatan sebentar ya. Iya Pak. Ya. Ya, anak-anak, ini sudah 10 menit nih ya. Sudah belum nih? Siapa yang sudah? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Anak luar biasa. Anak-anak ini memang sangat luar biasa karena bisa menyelesaikan LKPD-nya dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, kelompok yang pertama Pak Guru minta untuk presentasikan hasilnya. Silakan. Kelompok 1 dari mana? Anak Masri ya? Pak, kami kirim saja di grup WA-nya, Pak. Oke, ya, terima kasih. Seperti yang sudah disarankan, nanti secara berkelompok tinggal mengirimkannya di WA-nya Pak Guru ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, kita akan lanjut dengan kegiatan pelajaran berikutnya, tetapi itu nanti di pertemuan kedua. Secara khusus kita akan mempelajari tentang alat pernapasan dan juga alat gerak dan juga cara perkembangbiakan makhluk hidup, itu nanti di pertemuan berikut. Jadi untuk hari ini setelah mengerjakan LKPD, kita akan mengakhiri kegiatan kita, tetapi masih ada beberapa bagian yang anak-anak harus selesaikan karena masih ada evaluasi ya sebentar. Nah, Pak, kita jadi ada ulangan kah, Pak? Ya, nanti ada ulangannya. Jadi untuk pelajaran hari ini kira-kira ada 3 poin yang anak-anak harus miliki, ya. Anak-anak harus pahami dari pelajaran hari ini. Yang pertama ada pengertian makhluk hidup. Anak-anak dengan Pak Guru bisa baca sama-sama ya. Yang kedua itu jenis-jenis makhluk hidup dan yang ketiga adalah ciri-ciri makhluk hidup. ini beberapa poin penting ini yang anak-anak harus kuasai dari kegiatan pelajaran hari ini. Bisa pahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Materinya ya, anak-anak yang hebat. Untuk mengakhiri kegiatan ini, ya, Pak Guru akan
memberikan beberapa pertanyaan yang anak-anak harus jawab secara tertulis dan nanti dikirimkan melalui grup yang sudah dibagikan ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan itu tinggal dijawab kemudian nanti dijapri ya. Iya Pak. Yang pertama adalah sebagai bahan dari refleksi dari atas pelajaran hari ini. Yang pertama itu anak-anak perlu menjawab apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. Bisa paham anak-anak? Bisa Pak. Oke. Yang kedua adalah apa kegiatan yang paling disukai dari kegiatan hari ini. Yang ketiga informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut. Ya, anak-anak harus punya kemampuan untuk bisa mengetahui sejauh mungkin apa yang harus diketahui lebih lanjut. Yang keempat adalah bagaimana cara peserta didik mendapatkan informasi tersebut. Ya, jadi sekarang ini zamannya apa ya? Zaman digital ya. Segala informasi itu mudah diakses. Apalagi anak-anak sudah memiliki HP masing-masing. Tinggal saja gunakan secara baik ya. Iya, untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, jangan pakai bermain game. Bisa pahami itu anak-anak? Bisa Pak. Bisa Pak. Orang tua mendukung pendidikan anak-anak sekalian itu dengan membelikan HP, menyiapkan HP dan laptop itu tujuannya supaya membantu melancarkan anak-anak punya kegiatan belajar. Jadi jangan salah gunakan itu HP. Jadi HP handphone itu harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar ya. Baik, anak-anak, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada Pak, sudah tidak ada pertanyaan. Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka Pak Guru harus akhiri kegiatan pelajaran hari ini. Namun ada satu bagian yang perlu anak-anak harus simak. Nah, kita akan akhiri kegiatan kita hari ini dengan bernyanyi bersama-sama. Ada satu lagu yang Pak Guru siapkan di sini. Ya. Lagu apa Pak? Ya. Ini lagu Mars PPK ya. PPK itu apa ya? Pendidikan karakter. Peningkatan pendidikan karakter. Ya. PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter. Ya, kita akan menyanyi secara bersama-sama ya. Siswa berkarakter Indonesia ini. Ya, silakan disimak ya. Ya, sambil tepuk tangan boleh. Indonesia bukan moral etika bangsa mulia Indonesia dari tujuannya hidupnya melayang satukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Ya, demikian itu lagunya adalah Mars
PPK. Pesannya bahwa anak-anak harus apa? Memiliki karakter yang baik ya. Itu tujuan terakhir dari pendidikan ya. Anak-anak disiapkan untuk memiliki karakter yang baik untuk bisa hidup di masyarakat, hidup secara masyarakat ya, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kemudian hari. Ya, kira-kira itu pesan dari lagu itu. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan tutup kegiatan belajar kita. Namun sebelum itu, Pak Guru minta anak Gerardus ya untuk bisa memimpin doa untuk menutup kegiatan pelajaran hari ini. Silakan anak Gerardus, bisa dengar suara? Kalau tidak, ya Pak Guru minta Nona Rosalia, silakan bawakan kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nona Rosalia. Kita akhiri kegiatan pelajaran hari ini dan kita akan berjumpa pada esok pagi ya anak-anak. Jadi akhirnya Pak Guru perlu sampaikan lagi, ingat belajar. Kalau pulang di rumah jangan lupa bantu orang tua. Bisa ingat ini anak-anak? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih. Akhirnya saya ucapkan selamat siang dan kita akan jumpa pada esok pagi. Oke. Ya, terima kasih Ibu Guru Pamong. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah dengan setia mengikuti. Baik Pak Ketua, bagaimana perasaannya? Saya rasa masih kurang, Ibu. Saya tanya perasaan, bagaimana perasaannya? Lumayan aman, Ibu. Belum, Ibu. Harus pasti. Iya, ya. Dikasih kesempatan kita harus pasti, walaupun lari lewat menit. Bagaimana Pak Valerianus? Lari lewat berapa menit Pak Valerianus? Dua. Oke. Jadi secara keseluruhan sudah bisa ditampilkan, jadi nanti dilihat kembali waktunya, materi mana yang perlu di-cut, perlu diedit, itu nanti disesuaikan. Tapi untuk seluruhnya saya berterima kasih sekali bahwa mulai dari yang pertama Pak Gerardus sampai terakhir Pak Yakobus, semuanya sudah dapat berjalan dengan baik dan sudah terlaksana. Artinya kita berpikir bahwa Ibu Adelina tidak, tapi ternyata Ibu Adelina bisa, hari ini bisa terlaksana dan ya semoga kegiatan mulai esok lagi sudah dengan kegiatan yang baru. Bapak Ibu tetap semangat, jaga kesehatan dan satu yang saya minta bahwa pikiran positif harus ada di dalam Bapak, tertanam dalam diri Bapak Ibu. Positif diri sendiri, juga positif terhadap teman-teman. Jadi saling membantu, saling menguatkan agar dapat terselesaikan masa PPG ini dengan baik, menuju kepada UKIN dan juga UP nanti. Yang kedua adalah tentang IT, laptop, komputer disiapkan dengan baik, materi-materi disiapkan dengan baik. Apabila terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa Bapak Ibu minta, sama seperti waktu latihan, minta kepada teman untuk teman membuka dan Bapak Ibu bisa mengajar. Saya berharap seperti itu.
Bisa dengar kok suara saya? Masih bisa, Ibu. Semua. Bisa. Oh ya, saya pun jaringan di sini mungkin agak ini. Jadi sebenarnya yang ini sudah selesai, tahap ini sudah selesai, tidak usah pikir lagi. Tugasnya sudah harus dilanjutkan ke LMS untuk diunggah, dipikirkan yang itu. Tidak usah lagi Bapak Ibu pikir ini atau ini itu. Maju hari ini, tugas hari ini, selesaikan hari ini. Harap seperti itu. Besok sudah dengan memulai kegiatan yang baru. Hari ini diselesaikan. Memang selagi masih dikasih kesempatan untuk pre-teaching dan mengunggah malam ini diselesaikan. Habis itu bertidur tenang. Mulai itu besok dengan kegiatan yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena saya belum tahu materi yang akan diberikan pada esok hari. Nanti baru esok hari baru dapat informasi dari Pak Admin dan juga Pak dosen, Pak Ruli, Pak Yap. Nanti itu akan diinformasi secara baik dan dapat besok nanti. Untuk hari ini kita patut bersyukur ya Bapak Ibu karena sudah selesai. Itu saja. Saya harapkan Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk melanjutkan pada kegiatan esok hari nanti. Ya, terima kasih Pak Ketua, kita bisa akhiri. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Guru Pamong yang sudah memberikan